Tawuran yang melibatkan dua kelompok warga terjadi pada dini hari berlokasi di Jalan Raya Bekasi Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sungguh nekat, para pelaku tawuran mempersenjatai diri dengan petasan luncur, batu, kayu, serta beraneka jenis senjata tajam. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka juga melemparkan bungkusan air keras ke arah kubu lawan. Perkelahian massal segera ditangani aparat kepolisian. Meskipun demikian, petugas dari Polsek Pulau Gadung yang berada di lokasi sempat kewalahan membubarkan aksi tawuran tersebut. Langkah tegas dan terukur ditempuh untuk mengendalikan kekacauan. Polisi meletuskan tembakan ke udara, kemudian segera menangkap 8 orang pelaku tawuran serta menyita sekitar 5 bilah senjata tajam. Oh, benar tadi itu ada tawuran, ya kan? Ya, cuma kelompok mana kita nggak ngerti. Dan ya alhamdulillah sekarang udah dileraikan yang berwajib. Nah, ada yang tangkap, cuma kita nggak tahu berapa orangnya. Dan itu pun bukan warga kita aja, bukan dalam arti bukan warga Jagal, bukan warga Cipinang. Ada sajam yang diamankan juga tadi? Sajam ada banyak. Ya banyaknya berapa kita juga nggak tahu berapa. Ada lah gitu, ada yang diamanin ada. Berlangsung berapa lama Pak tadi tawarannya Pak? Apanya tuh? Tawarannya berlangsung berapa lama? Ada 1 jaman? Kalau 1 jam nggak ada. Setengah jaman lebih. 1 jam nggak ada. Soalnya kita juga begitu kita datang udah mulai tawuran. 8 orang pelaku tawuran berikut bukti senjata tajam digelandang ke Mapolsek Pulau Gadung untuk penyelidikan. Hingga kini polisi masih memastikan penyebab pecahnya seteru dua kelompok warga tersebut. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, ratusan kios di pusat pasar tradisional Kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara, ludes terbakar. Ratusan kios yang terbakar berada di lantai 2 gedung Pasar Horas di Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Tiupan angin kencang serta material kios yang mudah terbakar membuat api cepat merembet membakar ratusan kios lainnya. Menurut sejumlah saksi, sumber api berasal dari salah satu kios yang berada di sebelah timur gedung di lantai 2. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian, setelah petugas dari Dinas Damkar Pemkot Kota Pematang Siantar dibantu 3 unit mobil damkar milik PT STTC serta 2 water cannon Brimob Pematang Siantar dan Polres Pematang Siantar. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian secara material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. 7 mayat ditemukan di Kali Bekasi, belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi pada Minggu pagi. 7 mayat itu sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Warga di sekitar Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya penemuan 7 mayat di Kali Bekasi, belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi pada Minggu pagi. Penemuan mayat sejumlah 7. Informasi awal diketahui oleh salah satu warga sekitar pukul 6. Kemudian ditemukan itu ada di sekitaran aliran sungai. Dari jam 6 sampai dengan tadi jam 8 tadi penemuan mayat tersebut. Kemudian selanjutnya untuk jasad kami kirim ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diketahui kira-kira identitas korban seperti apa. Kemudian juga anggota masih menelusuri informasi saksi yang ada di TKP maupun untuk proses lebih lanjut lagi. Untuk sementara mungkin itu dulu. Kronologi penemuannya? Laki-laki sih. Pak, ini mayatnya mengumpul apa bagaimana Pak? Mayatnya ini mengumpul jadi satu tempat atau bagaimana? Tidak, kan ada tadi ditemukan awal ada 2 yang di ujung, kemudian 3 yang di tengah, dan terakhir ada sampai yang 2 yang di ujung. Remaja semua Pak? Sekitar umur segitu. Identitasnya tidak ditemukan. Itu yang akan kami cek
melalui database yang ada untuk identitas korban tersebut. Pak, ini Sudah diketahui nggak Pak? Masih. Kepolisian untuk mengetahui kira-kira dia disebutkan dari Pak, udah ketahuan lokasi rumah korban itu atau apa? Belum, kan identitas korban belum diketahui sampai sekarang. Pak, diduga tawuran katanya. korban tawuran Itu ya, Pak? dari salah satu keterangan saksi yang harus kita konfirmasi lagi. Seperti apa nanti Seperti apa Pak? keterangan Dari saksi. warga kamu Pak? Kenapa? Kesaksiannya seperti apa Pak? Saksi masih kita konfirmasi dulu di Polsek. Ya. Pak, kemungkinan ini jasad baru atau kemarin atau gimana Pak kemungkinan? Untuk diketahui kan dari rumah sakit, dari dokter yang menentukan kira-kira meninggal berapa lama, itu diketahui dari rumah sakit hasil pemeriksaan. Ada sajam yang ditemukan di lokasi? Tidak ada. Lukanya di mana aja tadi Pak? Tidak ada. Diduga ketujuh jasad berjenis kelamin laki-laki dan diduga merupakan korban tawuran yang kabur dari kejaran petugas yang berpatroli pada Sabtu sekitar pukul 3 pagi. Ya cuma ada patroli awalnya langsung pada lari ke sini. Nggak taunya dapat anak satu kali ya kan. Nah, terus begitu dibawa di pos dapat satu lagi, nggak tahunya banyak emang temen-temennya. Mau ngapain mereka Pak? Ya, masalah itu saya sendiri sih kurang tahu. Tawuran atau apa gitu? Ya bisa jadi mau tawuran apa gimana. Oh jadi pas mereka pada nongkrong gitu Pak, terus ada patroli Kabur. Terus Anak-anak. sebagian lompat ke sini Pak. Ada Ya yang pada lari ke sini sih. Polisi bersama BPBD lalu melakukan penyisiran sejauh 2 km dari lokasi penemuan 7 mayat. Polisi juga melakukan olah TKP di lokasi penemuan jenazah di aliran Kali Bekasi. Sementara ketujuh mayat sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi jenazah. Paslon Cagup dan Cawagup Jakarta melakukan sejumlah kegiatan santai sambil menyapa para pendukungnya. Di antaranya Rano Karno yang berolahraga di CFD Senayan, sementara Ridwan Kamil menghadiri kegiatan relawan Ridwan Kamil Teman Kita. Bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menghadiri kegiatan deklarasi yang digelar relawan gabungan bertajuk Ridwan Kamil Teman Kita. Acara deklarasi ini dihadiri oleh 800 orang dari 64 organisasi masyarakat dan negarawan. Para relawan ingin mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono atau yang biasa disingkat Rido untuk menang 1 putaran. Ridwan Kamil berharap seluruh relawan bisa solid untuk membagikan kampanye pada sanak saudara maupun lewat media sosial, karena waktu untuk berjuang tersisa 2 bulan saja. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno kembali berolahraga pagi di Car Free Day CFD Bundaran HI Jakarta. Kehadiran Rano Karno pun menyita perhatian warga. Mengenakan baju bertuliskan Persija Jakarta, Rano Karno terlihat tak didampingi oleh Pramono Anung. Ia mengatakan dirinya dan Pramono Anung sengaja berbagi tugas untuk dapat mengakomodir banyaknya titik yang harus dikunjungi. Rano Karno sambil berolahraga menyapa warga di lokasi Car Free Day yang antusias untuk berebut bersuah foto bersama dengan pemeran Sidul anak sekolah tersebut. Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta menggelar rapat pleno mengenai penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur 2024. Rapat pleno digelar tertutup membahas penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilgub Jakarta. Hasilnya ketiga pasangan calon dinyatakan sah dan dapat mengikuti Pilgub Jakarta. Rapat dihadiri oleh anggota KPU DKI, Bawaslu, dan tim sukses masing-masing paslon. Bawaslu sempat menginterupsi rapat karena pihak Bawaslu belum menerima surat penetapan pengadilan mengenai penulisan nama Sidul pada surat suara. Namun dari pihak KPU menjelaskan bahwa sudah ada penetapan pengadilan serta salinan pun diberikan kepada Bawaslu. Penetapan pengadilan nomor 899-PDT-P/PN.JKT.sel yang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa nama Rano Karno, nama Haji Rano Karno
nama Haji Rano Karno SIP dan nama Sidul adalah nama satu orang yang sama. Atas dasar tersebut kami menerima tanggapan masyarakat dan klarifikasinya dan menerima dalam menetapkan nama Bacawagub atas nama Haji Rano Karno dalam kurung Sidul. Kenapa ini dalam tanggapan masyarakat sudah kami tetapkan di masa pemulihan administrasi. Ini berbeda dengan Haji Pramono Anung Wibowo, di mana nama di KTP-nya adalah Pramana Anung Wibawa, termasuk di ijazah, tapi sudah menampilkan penetapan pengadilan pada saat perbaikan administrasi, dan kami sudah tetapkan namanya diperbaikan menjadi Pramono Anung Wibowo. Demikian informasi dan penjelasannya. Terima kasih. Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah menggelar rapat pleno untuk mengumumkan penetapan bakal calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada Serentak 2024. KPU Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur telah menetapkan paslon yang mendaftar telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti rangkaian Pilgub dari mulai pengundian nomor urut hingga pencoblosan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah selesai melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 4 pasangan calon yang memenuhi syarat dan lolos sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Keempat pasangan calon yang akan berkontestasi di Jawa Barat adalah Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, Ahmad Syaiqo Ilham Akbar Habibi, Acep Adang Ruhiat, Kitalis Dwi Natarina, dan JJ Wiradinata Ronald Surapraja. 14.30 tadi melakukan rapat pleno tertutup terkait dengan 4 paslon dan ditetapkan 4 paslonnya memenuhi syarat semuanya. KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan 2 pasangan calon yang mendaftar, lolos dan ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti Pilkada 2024. Ketua KPU Jawa Tengah menyerahkan SK untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andika Perkasa Hendrar Prihadi serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi Taj Yasin. Setelahnya, pasangan calon akan mengikuti pengambilan nomor urut keesokan harinya, serta akan dilakukan deklarasi pemilu damai di kantor KPU Jawa Tengah. Dari seluruh persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon, kami nyatakan memenuhi syarat, kemudian kami tuangkan di dalam berita acara, dan hari ini kami serahkan salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon Pilgub Jateng 2024 untuk pasangan pendaftar pertama Bapak Andika M. Perkasa dan Hendrar Prihardi, dan juga untuk pendaftar kedua Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Tatian. Usai menggelar rapat pleno tertutup, 3 pasangan calon atau paslon resmi ditetapkan KPU Provinsi Jawa Timur sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur. Ketiga pasangan calon ini adalah Khofifah Indar Parawangsa, Emil Dardak, Tri Risma Harini, Syahrul Azhari Asumta, dan Luluk Nur Hamidah Lukman Nul Hakim. Mereka dinyatakan diterima dan lolos untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Timur setelah melewati serangkaian tahapan Pilkada Jawa Timur. Ketiganya kami nyatakan diterima, dan di Jawa Timur secara resmi per hari ini ada 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan dan selanjutnya akan mengikuti proses pengundian nomor urut. Pengundian nomor urut yang akan diikuti 3 pasangan Cagup-Cawagup akan digelar 23 September di Kompleks Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya. Akibat tidak mampu melalui jalan menanjak, truk kontainer bermuatan puluhan ton beras berjalan mundur hingga menabrak rumah warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Akibat tidak mampu menanjak, truk kontainer bermuatan puluhan ton beras berjalan mundur. Peristiwa itu menyebabkan rumah milik warga rusak dan hampir ambruk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di dalam dan hampir tertimpa reruntuhan rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun supir truk dan 2 penumpang mengalami luka dan harus dibawa ke rumah sakit.
Aksi arogan koboi jalanan, selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, beragam peristiwa yang terjadi di penjuru tanah air telah menjadi sorotan sepanjang hari. Sebagian di antaranya kami hadirkan dalam rangkuman berikut ini. Delapan unit rumah toko atau ruko di Jalan Soekarno-Hatta, Gerung, Lombok Barat hari ini terbakar. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Kobaran api diduga pertama kali muncul dari salah satu toko di pojok sebelah barat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Seekor biawak berukuran besar masuk ke halaman kantor BPBD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penangkapan biawak berukuran 1,5 meter itu dilakukan petugas Damkar dan BPBD Kabupaten Kuningan. Setelah dievakuasi, biawak tersebut akan dilepas liarkan di tempat yang jauh dari permukiman warga. Anggota unit Jatanras Polrestabes Makassar serta Jatanras Polres Maros menangkap 3 pembobol 3 kantor jasa pengiriman barang di wilayah Kota Makassar dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ketiga pelaku bernama Fatur, Rudi, serta Basyarah, selaku pelaku utama dan juga mantan karyawan di kantor jasa pengiriman. Para pelaku mencuri uang tunai sebesar 80 juta rupiah, beserta 34 unit ponsel. Para pelaku kemudian menghabiskan uang dan menjual HP curian untuk dipakai bermain judi online. Pasca dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke Polres Jakarta Selatan, kekasih Loli, Fadel Bajideh, siapkan langkah hukum untuk hadapi tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya. Nama Fadel Bajideh mendadak menjadi sorotan publik lantaran berhubungan dengan putri sulung Nikita Mirzani. Fadel diduga telah menghamili dan menyuruh Loli untuk menggugurkan kandungannya. Fadel sendiri telah mengunggah klarifikasi terhadap tuduhan yang dilayangkan padanya. Ia mengaku tidak pernah menghamili Loli dan menjalankan hubungan pacaran yang sehat dengan Loli. Namun, klarifikasi saja nampaknya belum cukup untuk membuat Nikita Mirzani membebaskan Fadel dari jerat hukum. Nikita bahkan telah mengultimatum Fadel dan keluarganya. Saya cuma bisa bilang untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin. Gitu. Saya jamin, saya nggak bisa ngomong yang lain-lain, cuma saya pastikan Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Fadel yang gentar kemudian menyiapkan langkah hukum baru. Dalam sebuah unggahan media sosialnya, pria bernama asli Al-Fajar Bajideh ini menunjuk Rasman Arif Nasution untuk menangani masalah hukumnya melawan Nikita Mirzani. Dalam sebuah konferensi pers, Rasman bahkan menunjukkan hasil USG yang menunjukkan bahwa Loli tidak dalam kondisi hamil. Pengacara kontroversial tersebut bahkan meminta bukti pada Nikita Mirzani jika Loli pernah melakukan aborsi. Ini hasil USG dari Loli, ya, yang menyatakan bahwa Laura Meizani Mawardi negatif pada tes kehamilan. Itu kapan Bang? Kapan diapain Bang? Tesnya kapan Bang? Tanggal 14 September. Sementara itu, Fadel sendiri dalam waktu dekat akan dipanggil pihak kepolisian.
terkait laporan yang telah dilayangkan oleh Nikita Mirzani 13 September lalu. Lantas, akankah Fadel dan keluarganya masuk penjara seperti janji Nikita Mirzani? Aksi koboi pelaku penembakan mobil di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah membuat trauma kedua korban. Sementara itu, hasil penyelidikan polisi diketahui pelaku adalah seorang komisaris sebuah perusahaan yang memiliki senjata api profesional yang diperuntukkan bagi militer. Aksi penembakan lakukan koboi di jalur Pantura Demak hingga saat ini masih menyisakan trauma pada korban. Kedua korban, Ahmad Laili Dimyati dan istrinya Amalia Tias Fataradi, warga Semarang, kini dalam kondisi syok. Sebelum memuntahkan pelurunya, pelaku yang bernama Sunarwan, berusia 60 tahun ini sempat menodongkan pistol kepada korban. Amalia mengaku ketakutan dan menyembunyikan kepalanya saat pelaku menodongkan pistol ke arahnya. Waktu kan langsung suami video kan buat barang bukti ya. Terus saya video, nah itu dia mulai ngarah ke atas tuh pistolnya. Terus saya buru-buru matiin video. Terus kita khawatir ya Bu ya? Iya, karena dia udah ke arah kaca. Itu Ibu panik ya Bu? Ya udah tremor semua itu, ngomong video takut ya Bu ya? Dapat 3 detik kayaknya, saking takutnya itu. Sementara itu, Satreskrim Polres Demak, Jawa Tengah saat ini masih memeriksa intensif Sunarwan, warga Limbangan, Kendal, Jawa Tengah. Polisi juga menjalankan pemeriksaan psikologis untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku. Diketahui pelaku adalah seorang komisaris sebuah perusahaan di Kendal dan pistol yang digunakannya adalah senjata api jenis Glock 17 yang dirancang untuk para profesional dan diperuntukkan keperluan militer dan penegak hukum. Karena emosi sehingga pengendara mobil inisial S, pengendara mobil BRV inisial S mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan kepada mobil korban, yaitu mobil Mitsubishi Pajero, ke arah ban depan ditembakkan 2 kali dan di ban belakang ditembakkan 2 kali. Pelaku mengaku menembakkan senjatanya lantaran kesal dengan kondisi jalan tersendat di jalur perbaikan Jalan Tengguli, Pantura, Demak, Jawa Tengah. Pelaku menembak mobil korban karena tak diberi jalan saat akan menyalip. Masyarakat Jakarta begitu antusias ikut serta dalam acara Festival Navy Fair 2024 dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 TNI. Masyarakat sangat antusias untuk hadir dalam acara Festival Navy Fair 2024. Kegiatan ini juga menjadi salah satu rangkaian acara memeriahkan HUT ke-79 TNI Angkatan Laut. Seluruh pengunjung larut dalam kemeriahan panggung musik pesta rakyat. Tidak hanya itu, mereka yang datang juga memadati acara bagi-bagi hadiah di pojok Fun Games. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga turut hadir dan melihat pameran Alutista yang digelar untuk mengenalkan peran TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan persatuan NKRI. Di tengah kemarau panjang dan ancaman kekeringan, warga Sleman, Yogyakarta justru berhasil memanen air hujan. Air tersebut lantas dibagikan secara gratis kepada warga yang membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Alang Purbaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Hampir setiap hari, warga mendatangi rumah Sri Wahyuningsi di Dusun Tempur Sari, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman. Mereka mengambil air yang digunakan khusus untuk kebutuhan minum sehari-hari. Air ini berasal dari air hujan yang ditampung dalam berbagai wadah, lalu disaring dan dipanen saat musim kemarau seperti sekarang. Air tersebut kemudian dibagikan kepada warga yang membutuhkan secara cuma-cuma.
Warga bisa mengambil kapanpun karena rumah yang menjadi markas komunitas Banyu Bening tersebut buka selama 24 jam. Saat ini ada sekitar 20.000 liter tampungan air hujan yang bisa dipanen. Cara ini sekaligus sebagai kampanye bahwa air hujan ternyata baik-baik saja untuk dikonsumsi daripada dibiarkan dan menjadikan masalah seperti banjir. Adalah di saat musim kemarau seperti ini, kita membuka simpanan-simpanan air hujan yang kita tampung di saat hujan. Jadi ketika musim hujan, kita nampung nih, kemudian kita simpen, nggak kita buka-buka. Kita bukanya ketika kemarau ini. Nah, sumber air ketika musim hujan gimana? Kan kita dapat suplai setiap hari. Maka kita harus nyimpen yang bukanya ketika kemarau, itu artinya memanen air hujan di saat kemarau. Baik. Sejumlah warga mengaku sangat terbantu karena saat ini debit air sumur pun mulai berkurang. Air yang diambil digunakan untuk minum, memasak, dan kebutuhan lainnya. Alhamdulillah dari Buning, dari Paudin, dari volunteer yang di sini untuk siapapun itu boleh ngambil secara gratis. Karena ini juga tidak ditutup pagar dan 1 kali 24 jam siapapun boleh mengambil dan meminum. Untuk diminum ya. Melalui aksi ini diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan dan mengelola air hujan sebagai solusi mengatasi krisis air bersih saat kemarau.